Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alaikum. Bersama Mesiah. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Episkop Daniel dari Nikopolis, pendiri dan pemimpin dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari yang saudara sudah kirimkan ke saya. Kali ini ada beberapa pertanyaan dari Pak Albert. Bunyinya demikian. Ini dikirimkan ke Bu Theodora, Bu Theodora dikirimkan ke saya. Salam Bu Theodora. Boleh minta tolong untuk disampaikan kepada Yang Mulia Romo Daniel Biantoro. Terima kasih banyak. Karena saya ada kesulitan dalam baca firman Tuhan, dan mohon penjelasan Romo Daniel di sesi tanya jawab beliau. Salam Romo Daniel, salam sehat selalu. Salam juga Pak Albert, sehat juga untuk Pak Albert. Romo, saya hendak bertanya, silahkan. Apa artinya iblis yang berkuasa atas maut dalam Ibrani 2 ayat 14? Kenapa iblis memiliki kuasa atas maut? Seolah-olah Allah tidak berkuasa atas hidup matinya seseorang. Apa artinya iblis berdaulat penuh atas jiwa manusia? Baik, Pak Albert, kita baca dari Ibrani pasal 2. Ayatnya yang ke-14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Terus ya. Jadi iblis yang berkuasa atas maut. Mengapa begitu? Ya, karena iblis itu tadinya adalah menurut ajaran Alkitab adalah malaikat. Malaikat itu makhluk yang suci. Malaikat itu akhirnya mempunyai kehidupan semacam kehidupan ilahi. Dan malaikat ini jatuh. Setelah malaikat ini jatuh, maka malaikat ini kehilangan hidup ilahi. Karena dia kehilangan hidup ilahi, di dalamnya tidak ada terang. Yang ada hanya gelap. Coba kita lihat di dalam Yesaya 14 ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Nah, engkau sudah jatuh dari langit. Berarti dari tempatnya di langit, makhluk ini. Yang digambarkan sebagai Raja Babylon ini. Tapi ini berbicara tentang kejatuhan Lucifer. Engkau telah jatuh dari langit, berarti tadinya dia di langit. Ini makhluk langit ini. Seperti yang dikatakan oleh Yesus di dalam Lukas 10 ayat 18. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ya, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Jadi iblis itu makhluk langit. Kembali kepada Yesaya 14 ayat 12 itu. Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Ya, berarti memang dia berasal dari langit lalu jatuh. Terus? Hai bintang timur, putra fajar. Nah, kata putra fajar itu di dalam bahasa aslinya adalah Helel. Dan kata Helel itu kalau diterjemahkan bahasa Latin menjadi Luciferus. Luciferus itu artinya penyandang terang. Jadi, akhirnya ketika diterjemahkan ke dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris King James, kata Latin Luciferus itu tidak diterjemahkan, tapi diambil katanya dihilangkan usnya. Sehingga jadi Lucifer. Oleh karena itu kata Lucifer itu Anda tidak dapat jumpai di dalam Alkitab bahasa Indonesia. Sebab itu ada di dalam terjemahan bahasa Inggris. Ya, Lucifer. Sehingga akhirnya secara tradisi itu dianggap sebagai namanya iblis. Padahal sebenarnya itu bukan nama. Itu sebenarnya adalah pensifatan. Helel itu artinya penyandang terang. Luciferus itu artinya penyandang terang.
yang dalam bahasa Ibrani-nya Helel, lalu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia putra fajar, artinya penyandang terang itu. Terus? Engkau Teruskan. sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Tadinya dia di langit, sekarang dia jatuh ke bumi. Kenapa? Teruskan. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ya, akhirnya dia mengalahkan bangsa-bangsa. Semua bangsa di dunia ini tunduk kepada malaikat yang telah jatuh ini. 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kembali kepada Yesaya tadi. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, Ini tadinya sebelum jatuh, tadinya berkata dalam hatinya apa? aku hendak naik ke langit. Aku hendak naik ke langit. Sudah di langit, tapi masih hendak naik ke langit. Maksudnya apa? Maksudnya lebih mengatasi daripada apa yang sudah ada. Ya. Dia sudah di langit kan, jatuh dari langit. Sama aku hendak naik ke langit. Terus? Aku hendak mendirikan tahtaku, Mendirikan tahtaku. mengatasi bintang-bintang Allah. Bintang-bintang Allah itu adalah lambang dari malaikat-malaikat. Jadi kalau dia hendak mengatasi bintang-bintang Allah, artinya dia hendak menjadi penguasa atas segala malaikat. Terus? Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan. Bukit pertemuan itu gambaran pertemuan antara Allah dengan manusia. Malah dengan malaikat. Berarti dia ingin menyamai Allah. Terus? Jauh di sebelah utara. Ya, terus? Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Nah, kalau kita lihat dalam perjanjian lama, selalu kalau ada penampakan awan itu selalu penampakan ilahi. Simbol penampakan ilahi. Dan dia merasa dia akan lebih tinggi dari awan-awan, berarti dia ingin menyatakan diri sebagai yang ilahi. Terus? Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Aku menangkap ketinggian awan-awan, terus? Hendak menyamai yang maha tinggi. Itu dia. Hendak menyamai yang maha tinggi. Jadi dosanya Lucifer itu ialah ingin menjadi sama dengan Allah. Yang itu nanti akan ditularkan menjadi dosanya antikristus. Karena antikristus itu nanti akan dikendalikan oleh Lucifer ini. Coba kita baca di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang kedua, 3 dan 4. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Nah, manusia durhaka inilah antikristus. Yang harus binasa. Terus? Yaitu lawan yang meninggikan diri. Lawan yang meninggikan diri. Di atas segala yang disebut atau yang disembah Nah, sebagai apa Allah. saja dikatakan sebagai Allah, ilah, dewa, atau apa saja, dia meninggikan diri di atas semuanya itu. Dan bahkan dia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. itu dia. Dosanya Lucifer itu nanti bermanifestasi di dalam dosanya antikristus yang menyatakan dirinya sebagai Allah. Kembali kepada Yesaya tadi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau Nah, diturunkan. itu ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan di bumi, di dunia alam mati, di alam maut, sehingga dia menjadi pimpinannya para roh jahat yang ada di dalam alam maut ini. Makanya dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Itu iblis dan malaikat-malaikatnya, maksudnya iblis dan malaikat-malaikat yang ikut bersama dia memberontak kepada Allah. Tempatnya di mana? Di dalam api yang kekal. Di mana? Di dalam alam maut. Sehingga membentuk kerajaan kegelapan di situ. Menguasai manusia berdosa. Oleh karena itu, dia disebut sebagai penguasa kerajaan angkasa.
Angkasa dalam pengertian, ya kita nggak tahu langit itu di mana atas bawah. Nanti kita langit itu sekarang di atas kita kan, padahal di Amerika itu di bawahnya Amerika. Kan dunia itu bulat. Jadi kalau dia dikatakan sebagai penguasa kerajaan angkasa, maksudnya penguasa kerajaan tak nampak, yang pada akhirnya itu terkait dengan penguasa kerajaan kematian. Coba kita baca di dalam Efesus 2 ayat 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh. Roh. Jadi bukan manusia. Roh. Inilah iblis. Penguasa kerajaan angkasa, penguasa kerajaan kegelapan, yaitu penguasa kerajaan maut. Jadi manusia yang berdosa nanti akan di sana, akan disiksa oleh makhluk-makhluk ini. Jadi pertanyaan Saudara Albert, apa artinya iblis yang berkuasa atas maut? Sudah saya jelaskan. Karena dia telah jatuh, dan akhirnya dia memang dilempaskan ke alam maut, kehilangan hidup ilahi, maka orang yang mati akan berkumpul bersama dengan dia, dan karena dia yang mendahului di sana, dia menjadi penguasa di alam maut itu, dan mereka akan disiksa di dalam alam maut itu. Bukan Allah yang menyiksa makhluk-makhluk ini, karena Allah tidak menyiksa siapapun. Ya. Kenapa iblis memiliki kuasa atas maut? Karena dia yang kehilangan maut itu pertama-tama. Adanya neraka, adanya alam maut karena kejatuhan iblis ini. Maka dia disebut sebagai penguasa alam maut. Dia membentuk kerajaan. Terus, seolah-olah Allah tidak berkuasa atas hidup matinya seseorang. Bukan atas hidup matinya seseorang. Kita berbicara alam maut. Ya Allah tentu saja berkuasa atas hidup matinya seseorang. Ya kan? Tapi ingat, menurut Alkitab, Allah tidak menciptakan kematian. Kematian terjadi akibat dosa. Ya. Apa artinya iblis berdaulat penuh atas jiwa manusia? Tidak ada kata artinya berdaulat penuh. Di dalam Ibrani 2:14 itu tidak ada kata-kata berdaulat penuh. Dia berkuasa atas jiwa manusia yang berdosa, yang tidak bertobat, yang tetap hidup di dalam kegelapan. Sampai dia mati. Begitu ya, Saudara Albert. Saya kira untuk pertanyaan pertama, saya jawab di situ. Tuhan berkati. Shalom. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.